Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan ala wa inna fi kulli jasadin mudghah idza salakat sa'iru jasaduhu wa idza fasadat sa'iru jasadu ala wa yal qalb. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesekian kalinya tak lupa dan tak bosannya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pula Allah Subhanahu wa taala tak bosan dan selalunya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka tentunya tidak ada satu amalan yang dengannya kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita gunakan nikmat itu dalam perkara kebaikan, dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kita semua yang hadir di sini, illa liya'budun, kecuali kita diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh mengatakan ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardahu minal afwal wal aqwal adh-dhahir wal batinah. Segala lingkup kehidupan manusia, dari mau tidur sampai bangun tidur, ya, baik itu perkataan, baik itu perbuatan yang tampak dan yang tidak tampak, yang mana apabila kita niatkan, kita tunjukkan hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah, ya. Segala apa yang kita perbuat, yang kita kerjakan, dari tadi pagi bangun tidur sampai nanti malam insya Allah kita tidur kembali, kalau semuanya itu kita hanya niatkan untuk mencari ridhonya Allah, ya, maka semuanya itu akan bernilai ibadah. Maka ibadah itu akan berbuah pahala, insya Allah itu. Ikhwan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian Ahad sore pada sore hari ini. Tapi qadarullah kemarin kami niatnya berharap on time gitu, karena kita juga nanti akan melanjutkan kegiatan setelahnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya. Ternyata tadi saya yang terlambat malahan, ya. Cukup lama, 30 menit dan saya terlambat, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya tanpa mengurangi apa yang kita niatkan di sore hari ini. Kawan-kawan sekalian, di sore hari ini kita akan membahas satu pembahasan, yaitu racun hati, ya. Kalau biasanya kajian ini, racun hati ini, kita pelajari banyak sekali pertemuan. Nah, kita tawarkan ini, kita mau selesaikan berapa pertemuan, berapa SKS ini ya. Kalau sekali pertemuan bisa, ya. Kalau pengen beberapa pertemuan juga bisa.
Selama ini kita kajinya satu tema, satu pertemuan. Sebagaimana kemarin pintu-pintu setan masuk ke dalam hati, ya, biasanya kami pelajari itu banyak kali pertemuan. Ya. Racun hati yang dalam perkara ini yang akan kita pelajari, bahwa ketika kita mengenal atau kita mendengar kalimat atau bahasa racun, ya, racun itu apa Pak? Apa Mas? Ya, racun. Ya tentunya kita memahami bahwa racun ini sesuatu yang membahayakan. Ya. Ada yang memiliki dampak cepat, langsung reaksi, itu racun. Ada yang memiliki dampak jangka panjang, pelan-pelan tapi pasti, ya. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, dalam tazkiyah, ketika kita mempelajari dalam perkara penyucian jiwa kita, hati kita, racun hati yang dikaji atau yang ditawarkan tentunya setan dalam menggoda kita manusia, ini lebih pada racun-racun yang sifatnya memberikan dampak jangka panjang, pelan tapi pasti. Ya. Karena perkara tazkiyah ini setan tidak akan menawarkan sekali lagi sesuatu yang spontan, yang berdampak langsung. Ya. Karena objeknya, sasarannya ini bukan orang-orang biasa, ya. Tanda kutip, bukan kok mereka ahlul maksiat, orang-orang fasik. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa dalam perkara dosa, racun-racunnya ya lebih langsung, ya. Minum khamr, berzina, berjudi, langsung jauh dalam perkara-perkara yang itu masuk dalam perkara al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, bagi thalabul ilmi, ahli ibadah, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya, setan punya cara yang berbeda. Kalau ditawarkan racun yang berdampak langsung itu biasanya berontak, ya. Berontak, menolak, tidak, ya. Maka setan akan memberikan kepada mereka ahlul ilmi, ahlul ibadah, ahlul ta'ah, racun-racun yang mendatangkan sesuatu dampak pelan tapi pasti, bahkan tidak terasa, melenakan tapi mematikan, melenakan tapi mematikan. Sebagaimana dulu, sebagaimana kita biasa mendengar kisah bagaimana judulnya, seekor monyet itu, ya, di atas pohon itu gimana ceritanya itu? Ya. Kalau monyet itu di pohonnya itu di jenenge Jawa bahasa Indonesia ini, dihoyok-hoyok itu, dia semakin pegangan kencang kan, ya. Maka caranya monyet itu jatuh kan dengan angin sepoi-sepoi yang meninak bubukkan, ya, santai, ya, sejuk, tenang, terus ngantuk, bablas ngantuk, gebrak jatuh kan itu, ya, pelan tapi pasti, ya. Itulah setan akan menawarkan, memasukkan racun ke dalam hati kita ini sesuatu yang demikian. Bahkan semuanya itu dianggap sesuatu yang lumrah, biasa, bahkan mengenakkan, ya. Tetapi tadi melenakan tapi mematikan, ya. Apa itu racun-racun hati? Ya. Racun-racun hati ada 5 perkara. 1, banyak makan. Enak ya? Enak. 2, koncone makan apa? Banyak ngobrol, banyak ngomong, ya. 3, sedulure niki, banyak tidur. Ini satu style, ya, satu paket, ya. Makan, ngobrol, turu, itu senikmat banget, ya. Yang keempat, banyak bergaul, ya. Bergadang, bergaul, ya. Yang keempat, yang kelima, banyak memandang.
Nah, ini 5 racun hati yang di awal tadi kami sampaikan. Bagi kita sesuatu itu biasa, lumrah, ya, bahkan enak, ya, nyenengke, ya, mengenakkan. Tapi ternyata dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu dibahas itu adalah racunnya hati kita, racunnya hati kita. Nah, 5 perkara ini mau kita selesaikan 1 jam, nggak sampai 45 menit atau beberapa pertemuan? Monggo, secukupnya ya. Kalau nanti nggak cukup, suatu saat nanti kita bahas. Ya. Racun hati yang pertama kita masuk, banyak makan. Dulu kita mengenal satu kalimat atau istilah makan nggak makan yang penting kumpul, atau kumpul nggak kumpul yang penting makan. Pilih mana? Ya monggo dipilih. Makan nggak makan yang penting kumpul, atau kumpul nggak kumpul yang penting makan. Kalau orang dulu mungkin biasa, orang makan rapopo, orang madang rapopo, sementing kumpul anak putune. Kenapa? Mungkin ya biarpun nggak ada sesuatu makanan mewah, ya masih ada di belakang rumahnya sesuatu yang bisa dimakan oleh keluarganya. Tapi mungkin di zaman kita ini kayaknya nggak berlaku lagi nih. Ya, kumpul nggak kumpul, nggak makan sama penting kumpul, itu kayaknya nggak berlaku lah. Sekarang ini kalau kumpul nggak ada makannya bubar, gitu. Sesuatu itu kalau ada makannya itu ya menenangkan, ya, sehingga kemudian banyak acara-acara, ya di samping ada acara inti, ya ada acara untu gitu kan, nggak luput itu kan, ya acara inti dan acara untu. Kalau acara inti itu malaikatan bahasa gitu yang kita kenal itu serang enak ya. Maka makan ini sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan penting, ya. Bahkan kalau kita melihat segala bentuk kesibukan manusia itu ujungnya satu, jelek mangan, kan itu kan. Itu ada yang kerja mboten napa mas, rekoso-rekoso sithik tak ewangi jelek mangan, ya. Sing penting iso madang, nyari sesuap 2 suap nasi, kan itu. Maka betul kata Bang Roma Irama, kalau saya boleh mengutip ya, 1001 macam cara orang cari makan. Saya kenal mboten niku syair itu, ya. Zaman dulu masih masyhur ya, 1001 macam cari orang cari makan. Dari yang menjual koran sampai ada yang menjual kehormatan, ya. Itu petuai Bang Roma Irama, ya. Memang begitulah kita melihat 1001 macam manusia itu jungkir balik itu ya yang dicari makan. Ini. Nah, Islam ini agama yang sempurna, ya. Biarpun makanan itu ya makanan kita sendiri, ya, yo halal, bahkan thayyib, karena seorang beriman itu makanannya sangat diperhatikan, ya. Tidak sekedar hanya 4 sehat 5 bergizi 6 wareg 7 murah, apalagi 8 gratis. Banyak hal, ya. Tidak sekedar itu, ya. Islam punya aturan, ya, bahwa apa yang kita makan itu halalan thayyibah. Halal secara zatnya dan thayyib secara cara kita memperolehnya. Karena memang harta itu hisabnya berat, ya, hisabnya berat. Berbeda dengan nikmat yang lain. Umur ditanya, untuk apa kamu gunakan? An umri fima afnahu. Umurmu po apa ki? Kamu gunakan untuk apa? Ilmumu untuk apa kamu amalkan? Ya, jasadmu untuk apa kamu gunakan? Tapi tidak terhadap harta, ya. Maka manusia kelak di hari kiamat akan ditanya, ya, tentang perkara hartanya. Harta ini hisabnya 2, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh, untuk apa dia belanjakan.
Kalau diperoleh dengan cara yang haram, dia diadab. Dia diadab. Nggak ada pertanyaan kedua. Wis haram ya sudah. Nggak usah ditanya untuk apa kamu belanjakan, ya jelas. Ya, dapatnya dari barang yang haram. Tapi bagi yang memperolehnya dari cara yang halal, ya, dari mana hartamu? Saya berdagang ya Allah. Saya ke pasar, saya ke sawah. Harta kita halal. Itu belum cukup, ya, menyelamatkan diri kita, karena Allah akan tanya wa fima anfaqahu, untuk apa kamu belanjakan? Kok gaya apa? Duit itu dhewe terserah aku toh. Nah, itu kan. Apa gitu kita jawab kita? Enggak bisa. Enak men ya kalau kita di dunia gitu kan. Ya, uang-uangku, makan-makananku ya terserah toh. Gitu. Nyata tidak. Dalam Islam ada aturannya. Biarpun itu uang kita, biarpun itu makanan kita, semuanya juga ada aturannya. Aturan itu mengatur manusia supaya manusia tetap dalam kebaikan, ya, bukan terjerumus kepada keburukan. Ini. Maka disinilah kemudian Islam, ya, mengatur kita dalam perkara makan. Sebab begitu banyak, ya, akibat dari manusia, akibat manusia kelak dilemparkan ke dalam neraka, itu lantaran berakibat dari apa yang dia makan. Ya. Daging yang tumbuh dalam jasad manusia, yang mana itu tumbuh dalam perkara yang haram, wan naru aulabi, maka neraka itu tempat terbaik untuknya. Bahkan dari makanan ini, ya, Rasulullah SAW menjadikan penyebab begitu banyak dosa, begitu banyak doa-doa seorang hamba tertolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah sholatnya pun tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang yang melakukan safar, ya. Kemudian wayamudu ilas samai, ya. Mengangkat tangan, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, wa anna istajabu bi. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang semuanya dia miliki dari perkara yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali kepada pembahasan yang pertama tadi, banyak makan, ya. Rasulullah SAW bersabda, ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Tidak ada wadah yang paling buruk diisi oleh manusia, melainkan wadah itu adalah perutnya. Jadi wadah itu bukan wadah-wadah yang kita miliki, ya. Justru wadah itu melekat dalam jasad kita. Tidak ada satu wadah yang paling buruk diisi oleh manusia, melainkan wadah itu adalah perutnya. Wong Jawa nyebut menungso niku ngimbol kotoran. Wadah itu yang kita bawa. Bihasbim ibni Adam lukaimatun yukimna sulbah. Maka cukuplah bagi anak Adam, yaitu manusia, sesuap dua suap nasi makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, anjurnya demikian. Fa in kana la mahala, namun apabila tidak mencukupinya, kerjane rekoso, ya. Masuk makme kok mung sesuap dua suap, kecuali yang diet ini. Ketika makanan minumannya tidak mencukupinya karena kebutuhannya, ya. Maka Rasulullah memberikan solusi, fasulusun li ta'amihi
wa thulusun li syarabi wa thulusun li nafasihi. Maka hendaklah manusia itu membagi wadah lambungnya itu sepertiga dari makanannya, sepertiga dari minumannya, dan sepertiga dari nafasnya. Ini anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maknanya apa? Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ketika manusia memenuhi lambungnya, wadah terburuknya itu dengan penuh makanan yang ada di perutnya. Kenapa? Karena Ahlul Hikmah mengatakan barang siapa yang berlebihan dalam makan, ya, kenyang itu akan satu, menumpulkan akal, dua, melemahkan badan, tiga, membesarkan syahwat. Ini. Jadi kalau orang itu makannya suka berkenyang-kenyang, maka dia akan mengalami tiga perkara itu. Akalnya tumpul, badannya lemah, syahwatnya besar. Itu pasti. Nanti kita buktikan contohnya, ya. Bahwa barang siapa yang suka berkenyang-kenyang, ya, hidupnya penuh dengan kekenyangan, ini akan mendatangkan keburukan dalam dirinya. Jauh dari keberkahan, jauh dari ketenangan, jauh dari kebaikan. Orang yang berkenyang-kenyang. Maka kemudian kita dianjurkan supaya tidak banyak makan, ya. Karena racun hati itu banyak makan. Makan itu boleh, yang nggak boleh itu banyak makan, ya. Pilih banyak makan atau sedikit-sedikit makan, atau sedikit makan gitu aja. Ini beda makna ya. Sedikit makan, sedikit-sedikit makan, kemudian banyak makan, ya. Kita pilih yang mana ini? Biasanya kita ini sedikit makan, ya, alhamdulillah. Ada yang sedikit-sedikit makan, ya. Sedikit-sedikit makan. Ada yang banyak makan, ya. Masya Allah, ternyata hadis ini, ya, tadi hadis yang kita sampaikan bahwa tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam manusia, melainkan adalah lambungnya. Maka hendaklah, ya, beberapa suap itu mencukupkan untuk menegakkan tulang punggungnya. Namun apabila tidak memungkinkan baginya, maka hendaklah ia membagi dalam tiga perkara, sepertiga makanannya, sepertiga minumannya, dan sepertiga adalah nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih. Nah, ternyata hadis ini dijadikan sebagai dasar, ya, patokan atau dasar, ya, atau dijelaskan menghimpun segala dasar keilmuan dari segala keilmuan kedokteran. Jadi hadis ini menjadi dasar, ya, sumber, ya, terhadap segala bentuk ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu kan berujung bagaimana menjadikan manusia sehat. Ternyata hadis ini menjadi pokok dasar bahwa manusia itu apabila pengen sehat, maka inilah, ya, kuncinya. Ini ya kuncinya. Arti sebaliknya, ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang kemudian dibahas, dikaji dalam ilmu kedokteran, semuanya itu bersumber dan berawal dari perut. Ya, ya, coba sebutkan apa sekarang penyakit-penyakit yang lagi viral, lagi naik daun, ono jantung, kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes itu. Ternyata semuanya itu berawal dari lambung, berawal dari perut, itu, ya. Maka ada kisah menarik, ya. Rasulullah SAW itu pernah mengirimkan surat kepada Raja Mesir, namanya Mukaukis.
Ya. Nah, ketika diberikan surat, ya, surat atas surat dari Rasulullah supaya mendakwakan tentang agama Islam kepada Kaisar Mesir, Mukaukis. Ya. Nah, Mukaukis ini ada ketertarikan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam surat beliau. Maka rasa senangnya itu Mukaukis memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ada 2 orang budak perempuan, ya, Shirin sama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini yang kemudian diperistri Rasulullah SAW. Kemudian seekor keledai namanya Duldul. Kemudian seorang tabib, niki hadiah dari Raja Mukaukis, ya. Maka dikirimlah ke Madinah. Ya, ada yang menarik, saya membahasnya yang menarik tentang tabibnya ini, ya. Tabib ini, ya, bisa kita ceritakan bahasa kita seperti ini. Ketika dia tiba di Madinah, ya, dia merasa heran. Kenapa? Amat sangat sedikit, bahkan jarang penduduk Madinah itu yang sakit, ya. Mungkin kalau buka praktek gitu ya, kok beda ya ning Mesir itu rame gitu, ngantri, pasiennya banyak, ya. Nah, buka kontrol, buka praktek ning Madinah kok sepi, ya. Ini kena ngopo? Apa malu atau perkiwuh gitu nggih? Beda adate gitu. Nah, maka kemudian sang tabib ini minta izin pada Rasulullah untuk berkunjung ke rumah, ya, menawarkan jasa, ya. Maka dibolehkan. Ngetuk pintu, assalamualaikum, ngapunten nih Pak D, Budi, enten sing sakit mboten? Ya. Alhamdulillah sehat, nggih. Enggak ada, pindah lagi, ya. Sama sehat lagi, pindah lagi. Semakin herannya sang tabib ini. Ternyata dia tidak menemukan, ya, pasien, ya, yang kemudian harus dia obati. Maka kemudian sang tabib ini menemui Rasulullah SAW, ya, menyampaikan atas keheranannya. Kok bisa yo? Kok sehat semuanya? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna la nasba. Hadis ini dhaif kedudukannya, tapi secara makna dan kandungan yang ada di dalamnya tidak berseberangan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan tadi, ya, dikuatkan dengan hadis yang pertama tadi, bahwa Rasul mengatakan kami itu kaum yang mana kami tidak makan kecuali kami lapar. Apabila kami sudah makan, berarti lapar, ya. Apabila kami makan, kami akan berhenti sebelum kenyang. Nah, luar biasa ya ini. Kami itu kaum, ya, kita umat Islam waktu itu, ya. Kami kaum yang kami tidak makan kecuali kami lapar. Dan apabila kami makan, kami berhenti sebelum kenyang. Nah, ini yang membedakan kita ini. Kalau kita mengatakan kita adalah kaum yang kami makan biarpun kami tidak lapar. Apabila kami sudah makan, kami tidak akan berhenti sebelum kami kekenyangan. Nah, itu bedanya kita dengan dulu. Wah, ini bahaya nih, kualik ini, sidik-sidik madang, ya. Diundang apa berkumpul yo madang, ya. Ono jangan madang murah kan itu. Wah, madang gede ini kan itu kan. Pokoknya kalau ada apa itu sih dipikir madang kok kayak. Ono koncone lagi sukses apa? Wah, ini kapan acaranya madang? Jadi ini sudah sering. Pokoknya kalau nggak makan itu ya kurang asik gitu kan. Nah, ini kita itu seperti itu. Ya. Kita kaum yang senantiasa makan biarpun kita nggak lapar. Ya. Kalau kita sudah makan, ini bahaya. Nggak berhenti kecuali kita sudah kekenyangan. Ini kebalik. Kalau dulu nggak makan nunggu lapar. Kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang. Kenapa tadi loh? Kenyang itu ternyata racun hati. Barang siapa yang kekenyangan,
akalnya tumpul, badannya lemah, nafsunya besar. Maka kalau saya bisa menyambung atau mengkaitkan ya, Masya Allah, Allah itu memberikan satu syariat yang paling istimewa untuk kita. Karena syariat itu tidak tanggung-tanggung. Endingnya, final tujuannya, la'allakum tattaqun. Ya, luar biasa. Supaya kalian wahai hambaku menjadi orang-orang yang bertakwa. Syariat apa itu? Puasa. Apa isi puasa? Puasa itu identik dengan berlapar-lapar. Kenapa kita disuruh berlapar-lapar? Tadi, ya. Kalau kita kenyang tadi dulu. Kenapa puasa itu, Ramadan itu kita mudah melakukan kebaikan? Nah, ini kaitannya ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Pernah saya ceritakan belum ya ini? Kayaknya sudah ya. Nah, diingat ini, diulang ya. Kalau kita melihat dan kita terheran-heran, kok bisa ya ada seorang pawang bisa menaklukkan binatang buas. Gajah Sumatera atau gajah Afrika? Gajah Afrika, ya. Harimau Sumatera. Sing buas-buas itu ya, kok bisa ditaklukkan? Diapakan itu caranya? Diapakan? Dikasih makan. Dikasih makan ya. Betul Pak? Dibuat lapar, ini malah berbeda. Saya dikasih makan dan dibuat lapar. Ya, semuanya betul, prosesnya ada tahapannya. Ya. Bagaimana cara seorang pawang itu bisa menaklukkan binatang buas peliharaannya? Satu, dibuat lapar. Ya. Kalau dibuat kenyang, ngamuk. Kenapa? Kuat. Ya. Maka dibuat lapar. Sehingga kita bisa menyaksikan setiap ada pertunjukan, atraksi seorang pawang dengan binatang buasnya, pasti dia membawa makan. Yo gajah, duduk. Jadi gajah duduk, kasih makan, ya. Makan. Yo gajah mengkurep, jadi gajah mengkurep, kasih makan. Gitu. Setiap melakukan sesuatu hal, kasih makan. Ya, setiap melakukan satu pekerjaan, kasih makan. Dibuat lapar. Sebelum pertunjukan ini nggak dikasih makan. Nah, kasih sebelum pertunjukan kenyang ngapain ya? Mau pawangnya teriak-teriak, emang gue pikirin gitu. Ya sudah kenyang kok. Ya, sudah kenyang. Maka hewan itu lapar. Ya. Maka kalau kita kembalikan pada syariat tadi, ya, Masya Allah ya. Tidak ada satu cara Allah itu memberikan cara kepada kita untuk melemahkan syahwat kita, melemahkan nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, melainkan dengan syariat lapar. Ya, nafsu syahwat ini kekuatannya luar biasa. Ya, bahkan sepandai-pandai orangnya, ya, punya pendidikan tinggi, punya jabatan, punya kedudukan. Kalau sudah syahwatnya yang mengalahkan, naudzubillah, hilang itu akalnya, hilang itu jabatannya, hilang itu kedudukannya. Wis sugih, kaya, punya ilmu, punya titel, punya jabatan, nggak bisa membedakan uang rakyat dengan uangnya sendiri. Gitu. Kenapa kok nggak bisa? Hilang akal keilmuannya, syahwatnya itu loh, pengen menguasai harta, ya, rakyatnya, harta orang lain. Ini kan. Gitu. Sudah punya istri, sudah punya anak, masih berzina. Loh, mana akalnya, mana ilmunya, mana kedudukannya? Sedangkan mungkin dia orang terpandang, punya jabatan, punya kedudukan, masih berzina. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena dia dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu luar biasa kekuatannya. Maka kemudian Allah memberikan kita cara apa? Dibuat lapar. Coba perhatikan, kalau kita puasa, tidak ada satu keadaan kita paling mudah beribadah melainkan keadaan itu ketika kita berpuasa, ya.
Ramadan itu paling nikmat ibadah. Sholat berjamaah mudah, maca Quran gampang, ya. Sedekah nyanyoh gitu ya. Sangat nikmat. Hati kita tenang, diuring-uring, diolok-olok biasa. Aku poso gitu kan. Menggoyang-guyu gitu kan. Wah, nikmat sekali. Padahal kita lapar. Beda laparnya poso sama enggak. Capek, pulang, makan enggak ada. Apa yang dilakukan? Marah, emosi, ngamuk gitu kan. Capek, ngelik, rono madang, ya dosa. Tapi kalau puasa, Masya Allah, tenang sekali. Hati kita tenang, tenteram itu. Luar biasa, ibadah kita mudah sekali. Kenapa? Nafsu takluk. Karena nafsu kita buat lapar. Kita pawangnya, kita yang mengendalikannya. Yuk sholat, milu sholat. Yuk poso, yuk maca Quran. Namun apabila adzan berkumandang, ya, maghrib tiba, ya, apa yang terjadi? Ini perkara besar ini kan. Wis ya siap poso iku apa-apa kersa ya ta. Ana kolak, ana pisang goreng, ana gemblong, ana es dawet, es degan, es buto ijo, es demit ya. Semuanya dimasukkan. Ditanya ibuke, "Nak, pun maam dereng?" Jawabannya, "Belum, Bu. Nasi belum makan masalahnya." Ya, belum marem, belum nasi masuk. Alhamdulillah kenyang. Coba perhatikan. Adzan maghrib berkumandang, selesai kita makan kenyang, iqomah. Kok cepet ya iqomah ya. Pas sudah layak-layak, aduh susah ini. Ya. Wes berangkat ya. Baru istirahat, isya tiba. Apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan? Berat. Kenapa kok berat? Kenyang. Nafsunya sedang kuat, ngamuk. Serasa taraweh. Ya. Enak turuni. Ya. Badannya lemah, akalnya tumpul, ngantuk. Ya. Syahwatnya besar. Ini yang terjadi. Ramangkat ya sungkan mbek tanggane, malu sama tetangganya, dengan temannya, akhirnya budal. Budal kekenyangan, ketemu imam ngepasi kok suwi. Iya, coba. Sakit hati. Sakit hati. Kenapa kok sakit hati? Kelamaan. Ngantuk, capek, kekenyangan, imamnya kelamaan. Sakit hati. Ibadah kok loro hati ya. Salat kok loro hati. Siapa tuh imam itu? Pak Badrun. Catat. Sesuk ora mangkat jadwal Pak Badrun, pindah masjid ya. Ketemu imam yang cepat, ya sakit hati. Kenapa? Kekenyangan kok dijak ngebut. Dan serba susah pokoknya orang kekenyangan ya. Jak ngebut, rukuk sujud ya, akhirnya senep utangi. Kekenyangan. Lesu lagi. Ini Masya Allah, na'udzubillah ya. Ini yang pertama ya. Betapa bahayanya perkara racun hati, yaitu banyak makan ya. Bahkan disinilah kemudian banyak orang menjadikan alasan makan itu, kemudian dia bebas melakukan segala hal yang bahkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya mau makan kan itu nggih. Maka Rasulullah SAW 14 abad yang lalu mengatakan akan datang satu zaman yang mana manusia sudah tidak memperdulikan lagi apa yang dia makan. Amin halalin au min haramin. Apa halal apa haram ora peduli. Yang penting bisa makan. Terkadang dalil, wala mas sing haram yo angel kok, pemene sing halal. Masya Allah. Padahal halal dengan haram banyak mana toh? Banyak mana? Banyak halal ya. Dalam semua bentuk perkara muamalah itu asal muasal hukumnya adalah mubah, boleh. Makan, berpakaian, berkendaraan, minum, semuanya boleh. Kecuali yang ada perkara larangan. Nah, karena itu pengkhususkan pengecualian, maka jumlah yang dibolehkan lebih banyak daripada yang dilarang. Kita mau makan apa saja monggo. Ya, mau minuman, makanan silakan. Ya, halal itu banyak.
Tapi orang-orang yang melampaui batas, yang akalnya kebalik tadi, ya, ada es dawet, es tontong, es degan, gila es spiritus, campur ciu, campur autan, masya Allah ya. Ini kita dapat dari itu ya. Sate ayam, sate kambing, sate huk-huk. Astagfirullahaladzim ya. Ini perkara pertama, masalah makan ya. Kenapa enggak boleh berlebihan? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berlebihan. Ya, berlebihan dalam agama kita disebut tabdzir, mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang tabdzir, orang-orang yang berlebihan, mereka itulah orang-orang yang temannya setan. Ya, koncone setan. Siapa yang mau temannya setan? Ya ada yang mau. Nah, kalau ditanya, Mas, koncone setan? Enggak, ya, ngawur ya. Mosok aku koncone setan. Tapi perbuatannya disebutkan Allah bahwa orang-orang yang suka berlebihan adalah mereka temannya setan. Ya, termasuk makan berlebihan. Kalau berlebihan, kalau terpaksa berlebihan, ya boleh dengan syarat bagikan. Nah itu dibagikan. Kita lagi puasa, beli itu takjil yang banyak, ya, minuman yang banyak. Untuk apa? Kita bagi-bagikan. Ya, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Orang kalau suka memberi, berbagi itu luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Ya, dicintai penduduk langit dan bumi. Ya. Ini banyak yang mendoakan kebaikan. Orang suka berbagi, apalagi zaman kita ini, masya Allah, ya, kondisi tadi, ya, hidup semakin susah, cari makan semakin sulit, ya, maka disitulah kita punya peran. Dakwah yang paling mudah itu apa? Memberi makan. Semakin enggak, bahasa saya itu orang kaken dalil, gitu ya. Enggak kebanyakan dalil, kasih makan, ya. Sebuah-buahnya binatang buas, kalau sering kita berikan makan, dia akan jinak. Itu binatang buas. Maka tidak ada metode dakwah yang paling efektif, paling mudah, melainkan apa? Memberi makan. Beri makan, insya Allah akan lunak sendirinya. Itu. Dan ngapunten nih, ya, justru metode ini diambil, ya, diamalkan, dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan kita, ya, dan itu nyata. Bagaimana dakwah itu dilakukan dengan apa? Berbagi makan, menolong, membantu, sehingga lunak hatinya, tunduk terhadap ajakannya. Nah, kita bisa, ya, kita juga bisa. Insya Allah dengan demikian dakwah itu semakin mudah. Yang kedua, sampai setengah 6 nih. Yang kedua, saya tambahkan, yang kedua, banyak berbicara. Ya, banyak berbicara. Ini satu paket ya. Coba sekarang kumpul bareng, ya, makan bareng. Itu paling nikmat. Ya, ada makanannya, ada obrolannya. Kalau makanannya habis, obrolannya masih, biasanya bubar. tambah. Kalau serono si Jumajang bubar, ya. Senajan to si ono sing ngobrol ki. Terkadang, ya, sebaliknya makanannya masih, obrolannya habis, bungkus bawa pulang, bubar. Ya. Apalagi nggak ada yang diobrolkan, ya nggak ada yang dimakan, ya sudah bubar. Ya. Maka dua perkara ini satu paket. Ketika sudah ada makanan, pasti banyak omongan. Nah, ini ya, banyak ngomong. Biarpun Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Kalau suruh milih ngomong atau diam? Ngomong atau diam?
Pilih mana? Pilih? Pilih? Diam. Diam. Pilih ngomong. Hadisnya kan jelas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Ngomong sing apik. Ini perintah pertama. Penting ngomong itu penting. Ya tak? Ada yang guru TPA? Oh, guru untuk anak-anak itu sepenting kuat ngomong itu menang. Ngulang bocah-bocah, guru ini rasa ngomong, pripun? Bubar punya guru ustadzah TPA kok meneng wae. Anaknya yes, wis ra seneng. Ya, maka guru anak-anak itu apa? Banyak ngomong. Termasuk orang tua. Orang tua didik anak ini pokoknya punya banyak ngomong sih. Masa ngomong banyak ngomong, tapi ngomong yang baik. Nah, baru ketika sudah nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Itu ya. Jadi tahapannya gitu. Jangan diem dulu. Banyak orang diem ketika melihat sesuatu itu tidak benar, tapi dia diem. Akhirnya ya timbullah kerusakan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Banyak orang yang tahu, yang paham, tapi mereka diam. Nah ini, maka kita punya tugas yang kita emban apa? Ngomong, mengajak kebaikan. Ya, mengajak kebaikan, ngomong yang baik. Kalau sudah nggak bisa ngomong yang baik, hati-hati, lebih baik diem. Betapa banyak ucapan itu berakibat fatal. Ya, dari ucapan timbul kekufuran, pembatal keimanan dan keislaman, bahkan terpisahnya, ya, atau batallah sebuah pernikahan. Ucapan. Ya, surah kuat ngomong rasa ngomong, wis kono minggato ning bapakmu kono. Aduh. Oh, keucap itu, atau melaknat, mengutuk. Masya Allah ini, hati-hati. Itu juga dari buah banyak ngomong. Kalau sudah nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Tapi diam yang baik. Lebih baik diam, tapi diam yang baik. Jangan dimarahin lebih baik diem, terus diem tapi membawa sesuatu yang nggak baik. Diem tapi nggak baik, nesunan ya. Diem tapi buruk, ya. Sikapnya nggak baik, perbuatannya nggak baik. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ini baik dengan teman atau yang keluarga, suami istri. Terkadang gitu, nggak bisa memaknai tentang hadis ini. Lebih baik diem. Akhirnya diem-dieman, tapi perbuatannya buruk, nutup pintu brok gitu gitu. Terus salah satu pihak tersinggung, nutup pintu kok, nanti bang ngomong, jadi ini nggak boleh ngomong, kan lebih baik diem. Dia nggak bisa maknai tadi. Oh, dikira lebih baik diem itu terus dia diem, tapi akhlaknya buruk, ya sama saja, tidak menyelesaikan masalah. Tapi bisa dalil tadi, ya daripada ngomong nggak baik lebih baik diem, tapi diemnya tidak membawa kebaikan, itu sama saja. Maknanya lebih baik diem, akhlaknya baik, ya tidak mendatangkan keburukan. Nah, ikhwan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Biarpun belum selesai saya tambahkan ini sedikit ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirim illa khasaidu alsinatihim. Bukankah manusia kelak ditelungkupkan di atas wajah mereka? Besok niku banyak sekali orang-orang yang ditelungkupkan dan diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu akibat buah dari lisannya, ya. Sebab ada manusia yang mana dia tidak mengira dan tidak menduga bahwa apa yang diucapkannya menjadi penyebab dia kelak akan dilemparkan ke dalam neraka. Sebaliknya pula ada orang yang tidak menyangka, mengira bahwa apa ucapannya itu menjadikan dia akan masuk ke dalam surga. Saya punya kisah nyata, ya, ya. Dari ucapan yang sederhana, masya Allah, luar biasa, ya.
Kita itu kita punya kenalan ya. Saya dengan istri punya kenalan, ada orang, ada ibu muda ya, ibu muda, anak 2. Ya, beliau ini waktu itu belum kenal Islam dengan baik. Dalam artian ya masih sekedarnya, masih biasa ya. Jilbabnya masih biasa gitu. Nah, satu ketika itu ketemu ya, di sebuah tempat acara TPQ, bako gitu, acara bako. Di kamar mandi ketemu dengan istri ya. Rocky dandan bingung gitu kan. Dengan sapaan yang sederhana. Enggak usah ribet, yang syar'i lebih mudah, gitu aja. Enggak usah ribet, yang syar'i lebih mudah. Ternyata ucapan ini aja ya. Enggak usah ribet, yang syar'i lebih mudah. Di bawah sampai pulang itu masih terngiang-ngiang dingin. Iya yo, kok aku ribet banget yo, harus gini harus gitu. Dari ucapan itu beliau langsung sadar ya, jilbabnya lebih syar'i, pakaiannya lebih syar'i. Sampai sekarang alhamdulillah mau bercadar. Coba, dulunya biasa ya pakai rok, pakai celana itu kan. Jilbabnya masih jilbab biasa itu. Ucapan itu ya, menjadikan beliau sadar. Ternyata syariat itu mudah, gampang, dan nyaman. Yang nggak usah ribet, yang syar'i lebih gampang gitu ya. Masya Allah. Sebaliknya coba kita lihat, banyak sekali sekedar ucapan-ucapan menjadikan ya, seseorang itu bisa terjerumuskan kepada kefasikan, kesyirikan, kekufuran, bahkan pembatal keimanan. Ya, banyak sekali. Mungkin biasanya di akhir tahun jadi polemik ya, hanya ucapan, jadi polemik, jadi masalah. Ya kan mengucap kita toh. Ya. Ternyata banyak ucapan mendatangkan sesuatu yang bisa mendatangkan madharat, bisa mendatangkan manfaat. Ya. Ada orang hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sapaan itu ya? Tapi merubah hidupnya. Ya. Diampunkan semua kesalahannya, dosa-dosanya, menjadi manusia baru dalam hidupnya. Kenapa? Dia menjadi seorang muslim. Mengucapkan itu. Ya. Maka hati-hati dalam ucapan kita, karena Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucap oleh manusia melainkan di kanan kirinya ada raqib dan atid. Ya, ada raqib dan atid. Ini. Ya kawan-kawan sekalian, ya. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kita tidak menyelesaikan langsung, karena kalau hanya kita menyelesaikan 5 tadi mungkin hanya kulit-kulitnya, hanya poin-poinnya saja ya. Karena ini pembahasan yang memang bertahap ya. Kami pribadi membahas satu racun hati banyak makan itu bisa sampai 3 sampai 4 pertemuan baru banyak makan ya. 3 sampai 4 pertemuan. Apalagi yang kedua ini, lisan ini banyak, sebab nanti ada dosa turunan lisan. Ghibah, fitnah ya, namimah. Ini semuanya dosa lisan, dan setiap dosa itu ada pembahasannya. Ya, setiap dosa itu ada pembahasannya. Sumpah serapah, itu. Maka lebih baik belajar kita bertahap saja, tidak usah terburu-buru. Ya satu poin, ya satu bab, yang kemudian nanti bisa kita pahami, kita amalkan. Karena proses ilmu itu kan. Dalam kitab Ushul Salasan dikatakan ta'allam, pelajari, fahami ya, yakini ya. Jadi proses ilmu itu kita harus pelajari dulu, kemudian kita fahami, kemudian kita yakini, baru amalkan ya, baru kita amalkan. Insya Allah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kami akhiri, seperti biasa, langsung
atau dipandu atau langsung? Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih pada Ustadz Amirul Hikam atas penyampaian materi atau ilmu yang bermanfaat tadi. Sebelumnya, apakah dari rekan-rekan ada pertanyaan yang dari ikhwan atau yang dari akhwat? Monggo. Tentang racun-racun hati tersebut tadi ada dua dan seterusnya ada lagi, ada beberapa yang telah disampaikan oleh Ustadz Amirul Hikam, yaitu tentang banyak makan dan banyak berbicara atau pertanyaan di luar konteks gitu nggih. Saged monggo rekan-rekan sekalian. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ya Ustadz, ini untuk masalah makanan nggih. Kan ada beberapa yang saya ikuti kajian-kajian itu, apakah hasil dari yang haram itu juga akan mempengaruhi keluarga kita Ustadz. Jadi misalkan ini anak saya misalkan di pondok, terus saya menghasilkan dari hal yang haram atau saya bekerja di haram, misalkan riba, itu nanti apakah nanti berpengaruh juga di anak saya atau istri saya? Mungkin itu yang mau saya tanyakan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus ya. Apakah satu yang mendatangkan dampak untuk kita bahkan anak istri kita? Ya. Tentunya kalau kita balik ya, apakah berpengaruh ketika kita memakan makanan yang baik? Kalau kita makan yang buruk pengaruh enggak? Makan yang baik pengaruh enggak? Pasti jawabannya pengaruh ya kan? Baik mendatangkan kebaikan, buruk mendatangkan keburukan. Itu pasti ya. Jadi hati-hati. Salah satu penyebab istri tidak solehah, anak tidak berbakti kepada kedua orang tua, diajarkan ilmu sulit untuk menerima, hafalan kok orang nyantol-nyantol juga ini. Bisa pula kemudian kita koreksi terhadap harta kita. Bahkan ada kalanya ya, sering sakit, jadi banyak masalah, problematika hidup nggak kunjung selesai. Ada kalanya kemudian kita merenung apakah ada nggak beres dalam harta kita. Itu penting. Jadi sangat pengaruh, tidak hanya pengaruh, sangat pengaruh. Mungkin kemudian ada yang gini. Nah, bukti ini tetangga saya gini. Bapaknya itu, maafkan ini ya. Karena ini nyata ya. Nyata. Saya punya teman atau adik kelas, saya agak lupa. Anaknya di pesantren, bapaknya itu pekerjaannya melihara babi. Mau ngeyel bapaknya oleh awakmu gede iku teko iki lho anitian kok ngeyel ya. Bagaimana dengan ada orang tua yang kemudian dia sih biasa dalam artian justru makanannya atau bergelut dengan sesuatu yang haram, riba dan sebagainya, tapi anaknya soleh, terus bagaimana itu ya. Maka kita jawab anaknya itu akan menjadi fitnah atas dirinya ya. Jadi itu bukan keberkahan anaknya, dia akan menjadi fitnah kepada orang tuanya. Justru dia kelak akan, bahasa ini bisa ditegur oleh anaknya sendiri. Ya, anak itu kan bisa sampai mungkin dia akan bermusuhan dengan anaknya sendiri. Kenapa? Karena anaknya memahami tentang perkara-perkara yang halal dan haram. Jadi itu bukan makna barokah, tapi bisa menjadi fitnah. Fitnah dalam konteks bagi orang tuanya. Jelas anaknya kok api-api, rajin sholat, rajin puasa, ke pesantren. Ternyata orang tuanya makanannya, minumannya suatu tidak baik. Maka itu bisa menjadi cara Allah ya, menjadikan anak itu menjadi fitnah bagi dirinya sang orang tua. Itu. Jadi konteksnya bukan barokah. Ya. Kenapa? Haram itu tidak mendatangkan keberkahan. Itu rumusnya itu.
Maka ketika ada anaknya kok baik, itu bukan barokah tapi fitnah bagi sang bapak tadi. Ya, anaknya menjadi orang baik. Ini syukur, kemudian mengingatkan dirinya sehingga dia sadar, kalau enggak tetap menjadi fitnah dalam hidupnya. Karena mungkin dia bisa ya sampai punya musuh. Siapa? Ya anak dia yang memusuhinya. Gitu. Maka itu menjadi musuhnya. Walau bisawab, seperti itu konteksnya. Haten nggih. Ya. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi yang dari akhwat? Nggih, rekan-rekan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita telah melaksanakan yaitu pengajian Ahad sore dengan tema racun-racun hati yang telah disampaikan oleh Ustadz Amirul Hikam, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kita peroleh yaitu ada beberapa racun hati yang dapat membahayakan hati kita. Yang telah disampaikan adalah banyaknya makan dan banyaknya berbicara. Telah kita ketahui bahwa nafsu perut adalah salah satu nafsu yang amat besar. Kita dapat petik dari kisah Nabi Adam bahwa ia tidak dapat mengendalikan nafsunya untuk memetik buah khuldi dan memakannya, sehingga ia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Dengan sedikitnya makan dan makan dengan secukupnya dapat melembutkan hati kita, dapat menguatkan daya pikir kita, serta mengendalikan hawa nafsu kita sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya Dia yaitu Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Maka kita semua dalam hal memakan dan minum, kita harus secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan, dan kita senantiasa memakan makanan yang halal. Rekan-rekan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita akhiri pengajian Ahad sore pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami, jika ada perkataan yang salah, yang baik disengaja pun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.